Bapak, Kau kan bro. goblok kali kau tuh. Itu ada di Yang saya singgung di sini bentuk kata kerjanya. Iya, bisa makan terus. Sebentar. Yang saya singgung di sini Enpro sama Estameta. Ya. udah macam-macam udah nggak. Kau udah kena asap jangan banyak bacot. Terus Ya, sebentar kau dengar kalau lagi kena azab banyak mendengar firman Tuhan yang benar. Ya, kau kalau kena azab mendengar firman Tuhan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Jadid HMC ya, channel yang akan membongkar segala macam tipu daya para polikardus perusak toleransi di Indonesia. Di kesempatan kali ini ya, kita akan menghadirkan sebuah cuplikan video diskusi yang dilakukan oleh para polikardus yang berakhir ricuh. Jadi ini adalah video yang luar biasa seru yang berhasil kita dokumentasikan. Jadi teman-teman ya, saya harap jangan di-skip, perhatikan benar-benar, dan di sini sekaligus membuktikan bahwa konsep ketuhanan yang ada di sebelah itu belum final, teman-teman. Belum final. Banyak orang-orang Kristen awam mengatakan, oh nggak masalah, yang penting ada Yesusnya. Di sana Yesus doang, di sini Yesus plus Bapa, plus Roh Kudus, nggak masalah. Yang penting ada Yesus. Halo? Kalau kalian mengatakan nggak masalah, yang penting ada Yesus, apa kalian nggak berpikir bagaimana perasaan dari Allah Bapa itu sendiri? Bukankah jelas di kitab-kitab yang kalian imani, itu dikatakan bahwa Allah atau Elohim itu adalah pribadi yang pencemburu. Itu adalah sosok yang akan menghukum orang-orang yang berani mensekutukan dirinya. Jadi jangan main-main teman-teman. Jangan berpikir, oh yang penting ada sosok ini selesai. Enggak kawan-kawan. Enggak sesimpel itu. Tidak sesimpel itu. Dan kalian bisa lihat bagaimana kerasnya kekristenan zaman dulu, terutama dari Katolik Roma ya, dari pihak Vatikan, itu bahkan menghukum mati orang-orang yang dianggap sebagai pengajar-pengajar sesat, guru-guru palsu. Itu dianatema, bahkan dihukum mati, supaya mereka tidak mengajarkan, supaya mereka tidak menyebarkan doktrin bahwa Yesus itulah Bapa itu sendiri. Jadi nggak sesimpel itu teman-teman. Jangan berpikir, oh yang penting ada Yesus maka selesai. Enggak kawan-kawan. Kalau sesimpel itu, nggak perlu ada saling bunuh-membunuh. Tidak perlu ada jumlah korban yang jatuh pada zaman dulu. Kalian bisa bayangkan, kalau sekarang Katolik Roma masih memegang kekuasaan yang sama seperti yang dia pegang zaman dulu, orang-orang seperti Samuel, Herdi ya, Malikil itu pasti akan ditangkap, dieksekusi. Sedangkan murid-muridnya ya paling dianatema, diasingkan, dipersekusi. Tapi guru-gurunya itu pasti dihabisi nyawanya. Itu fakta sejarah. Jadi nggak sesimpel itu. Di sini kita bisa melihat 2000 tahun sudah berlalu. 2000 tahun sudah berlalu sejak kehadiran Yesus di dunia ini. Tetapi sampai detik ini, teman-teman yang mengaku sebagai pengikut Yesus masih bingung, Yesus ini siapa? Kenapa mereka bisa bingung? Karena mereka mengenal Yesus bukan dari Yesus. Mereka mengenal Yesus dari orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pengikut Yesus. Kita tahu, di antara orang-orang yang menyebarkan kekristenan, yang paling sukses adalah Paulus. Paulus jauh lebih sukses dibandingkan 12 murid Yesus, bahkan 70 murid Yesus yang lain. Pauluslah bapa dari kekristenan. Bahkan banyak sekali ya para peneliti, para pemikir mengatakan bahwa Paulus itu lebih penting sosoknya daripada Yesus dalam kekristenan.
Ya, bukan bagi dunia, tapi di dalam kekristenan. Karena tanpa Paulus, maka manusia tidak akan pernah mengenal Kristen seperti yang sekarang. Mungkin kekristenan hanya akan jadi agama kecil di kalangan orang-orang Yahudi. Kalau seandainya Paulus tidak membawa ajaran tersebut keluar dari orang Yahudi. Itu fakta sejarah. Nggak bisa kita bantahkan. Bahkan, orang-orang sudah mengatakan bahwa Pauluslah tokoh yang paling berandil dalam penyebaran agama Kristen. Dari Paulus menyebar, diadopsi ke Kekaisaran Roma, terus ya kita tahu diadakan konsili Nisea untuk menentukan banyak hal, ya, termasuk tata cara ibadah dan sebagainya. Dari Kekaisaran Romawi lah mulai ada yang namanya ya tradisi-tradisi, mulai ada aturan-aturan yang notabene itu padahal Yesus juga nggak tahu. Yesus nggak tahu bahwa pengikutnya itu akan ibadah di hari Minggu. Sedangkan Yesus mengajar di hari Sabat. Yesus datang ke sinagog, bukan ke gereja. Nggak tahu dia gereja. Yesus nggak tahu bahwa ajarannya akan dibuat dengan lambang salib. Padahal jelas-jelas ada ayat yang mengatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Tapi salib menjadi lambang. Yesus nggak kenal itu. Itu fakta. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, saya tunjukkan dulu ya videonya, dan saya harap teman-teman bisa benar-benar perhatian, benar-benar melihat. Jangan istilahnya hanya menggunakan doktrin, menggunakan dogma yang sudah tertanam di otak kalian. Enggak, singkirkan itu. Coba kalian cerna. Coba kalian pelajari. Benar nggak yang dikatakan oleh orang-orang Muslim? Ya, benar nggak yang dikatakan oleh para pendebat-pendebat Muslim ini? Jangan gunakan kebencian, cek kebenarannya. Oke, kita coba saksikan dulu ya. Berarti firman ada pada Bapa, bukan ada dua oknum di situ ya. Jadi Tritunggal udah gugur di sini. Sekarang di Matius 26 ayat 69, di situ Petrus bersama-sama dengan Yesus, itu bentuknya plural karena Yesus sama Petrus itu dua pribadi. Maka dia pakai kata estameta. Sebentar. Maka dia pakai kata estameta. Bukan pribadi yang lain. Berarti kau penipu kau. Berarti kau penipu. Nah, berarti kau penipu. Terus bukan firmannya Bapak. Bukan penipu lah, cuma cocoknya jadi guru sekolah minggu, jangan buka apologet dulu lah. Enggak, soalnya tadi dia bilang beda, jadi dia penipu itu. Penipu dia. Sekarang ateis baca ya, ateis. Ateis tolong bacakan Yesaya 53:10. Siapa itu dia yang tertikam? Dia di situ siapa? Ateis. Ateis, coba tolong dalam bahasa Ibrani, ateis. Itu tidak ada yang wujud. tertikam. Aku yang ditikam. Sebentar, jangan loncat sana sini. Rasain lo. Ini debatku nggak ada diskusi kalau gitu. Theos itu bukan sesuatu yang kelihatan. Kalau kelihatan itu ada bentuknya seperti jeruk dan apel, itu ada bentuknya. Logos juga tidak ada bentuknya. Makanya kalau dibilang ada di sisi atau di sampingnya atau bersama, itu karena aku memang tidak bukan materi makna di situ. Sedang aku tidak nanyain makna. Aku tidak kalau menanyakan Yesus dengan makna. Petrus itu materi di situ. Aku tidak bertanya logos itu apa. Aku nggak nanya itu nggak. Aku nggak nanya itu. Aku nggak nanya itu. Kalau kita mau menjelaskan sesuatu harus tahu dulu sesuatu itu apa. Kalau kita tidak punya logika yang tidak bisa membedakan antara materi dengan materi, ya susah. Sorry sebentar. Saya mau ini dulu, mau say hi sama brother saya Res Arya, Bro Res Arya. Saya sorry ya, saya agak begini di sini ya. Saya mau announce aja dulu Res Arya ya. Iya. Karena ini penipuan beratus-ratus tahun ini, bahaya ini. Ya. Penipu. Masa Rasul Paulus bilang penipu? Kamu ngawur. Siapa yang bilang Rasul Paulus penipu? Kamu nih.
ad hominem kamu nih. Kapan saya bilang Rasul Paulus Ini menipu? yang menafsirkan Rasul Paulus Sejarah itu masa penipu, lalu. menafsirkan ayatnya salah. Itu jangan dibawa-bawa ke era sekarang loh. Lagi Samuel dan Kapan saya bilang Rasul Paulus penipu? Samuel kok para rasul kamu? Ini ngawur nih kamu itu. Oke, sekarang begini teman-teman, sekarang begini ya, karena Anda tidak tertib Utiwatimena, maka ini akan saya goreng, bahkan di komalnya Zuma. Oke, saya cabut dulu. Oke. Kamu penipu Samuel, kamu penipu Samuel. Apa? Ya ampun. Di mana nipunya? Di mana nipunya? Di mana nipunya? Di mana nipunya? Kamu penipu, kamu. Di mana nipunya? Di mana nipunya? Sekarang para rasul yang disalah-salahin. Siapa yang bilang gua penipu tadi? Siapa tuh? Siapa akunnya mana? Akunnya mana? Saya. Bukan yang perempuan tadi siapa? Seperti Siapa perempuan tadi? Petrus bersama-sama itu Hah? seperti Petrus dengan Yesus. Itu akan ngawur ini kan teman-teman. Loh, saya bukan menyamakan itu. Sekarang Petrus sama Yesus itu kan dua pribadi. Bapak, Kau kan bro. goblok kali kau tuh. Itu ada di Yang saya singgung di sini bentuk kata kerjanya. terus. Sebentar. Yang saya singgung di sini Enpro sama Estameta. Ya. Udah macam-macam udah enggak. Alah kau udah kena asap jangan banyak bacot. Terus Ya, dengan sebentar kau dengar kalau lagi kena azab banyak mendengar firman Tuhan yang benar. Ya, kau kalau kena azab mendengar firman Tuhan yang benar. Sorry ya, Ya. Yesus saya kembalikan ya segala kutuk kalau Gak ada kau yang kena kutuk Utiwatimena. Kau yang kena kutuk. Nah, itu kamu itu kau yang kena kutuk. Saya sehat walafiat di sini. Saya makmur sehat walafiat di sini. Kau kena kutuk kau tuh. 16 ya. Ya, udah sama aja. Iya, sudah ngeri kali kulihat kau. Kau sudah ngeri kali kulihat. Kamu itu ya, kamu juga akan apa ya semua orang di bawah kolong langit ini mengalami sakit penyakit dalam nama Yesus kamu juga akan kena. Mana doamu nggak dijawab? Doamu nggak dijawab, Putih. Nggak ada saya. Samuel nih ngawur. Nggak ada. Nggak ada. Kamu mau gereja mana? Kamu mau pergi ke Kok gereja? nanya gereja sih? Nggak nyambung lo. Nanya gereja, lu udah kena azab nggak tahu diri lagi. Sorry ya, sorry. Malah menyesatkan orang banyak kau Mana ada orang kena azab kayak gue memenangkan jiwa dalam keadaan sakit Kok pamer memenangkan jiwa? Gua aja banyak memenangkan jiwa, gua nggak pamer kok. Sorry. Jangan ya. pamer, Buti. Ngapain Biasa pamer? orang Kristen memenangkan jiwa, jangan pamer. Saya tolak itu segala kutuk-kutuk kuasa roh gelap dari kemanusiaan ya, segala kutuk-kutuk yang ditimpakan kepada saya dalam nama Yesus saya tolak kembali Hah? kepada dirinya. Nggak Oke, boleh. besok saya tunggu kabarmu. Besok Oke. saya tunggu kabarmu. Emang lu Besok saya tunggu kabar diagnosamu bagaimana, oke? Jangan sampai nyemplung ke sawah lagi 4 kali. Iya, ini dia satu roh, udah satu roh dia dengan Satu roh apa? Kau roh jatuh itu. Iya, bagaimana dia menyalahkan para rasul? Para rasul. Kapan saya nyalain para rasul? Kok kau jadi ad hominem? Ya, para Kapan rasul. saya nyalain para rasul? Padahal para rasul. Kapan saya nyalain para rasul? Kapan? Para rasul Kapan saya nyalain para rasul? Kapan? alat Tritunggal itu Kapan saya nyalain para rasul? janjian lama. Kapan saya menyalai para rasul? Nah, tadi kamu Kapan saya menyalai para rasul? Mana rekamannya mana? Mana rekamannya? Kapan saya nyalain para rasul? Salah menafsirkan tulisan Rasul. Iya, Itu bukannya Bang Samuel ini, Bu Uti salah menafsirkan yang ditulis para Rasul. Tahu aja di mana gerejamu itu, Wanes di mana? Kasih tahu deh. Udah Kan kamu hanya gereja sih. bikin kitab baru. Sudah, kan ada ILT 3, ILT 1 sama IMB. Nggak usah nyinggung-nyinggung kitab kami. Kau yang menipu-nipu kitab kamu. Kitab. Kitab sudah dikodekskan Bapak Gereja, kau rubah-rubah baptis dalam nama Yesus oleh para rasul, kau rubah jadi Bapak Putra Roh Kudus. Aneh kau tuh. Loh, itu kan masa Nah iya itu kau, bukan saya. masa kita yang rubah? Loh, para rasul membaptis dalam nama Yesus. Loh kok ketawa? Belajar lagi yang dalam. Kau jangan pura-pura senang kau lagi sakit, jangan pura-pura senang, nggak kepake sama Jangan aku. pakai LAI terus, Tobat, kembali ke teks asli biar Kau yang tobat. Budi. Udah kembali
tobat lagi kena azab, kau yang tobat. Kok aku yang tobat? Aku senang-senang kok. Ajaran baru lah, bikin ajaran baru ya. Kok ajaran baru? Ya iya, mana ada Ajaran baru? Itu dari abad Itu pertama. ajaran Yesus, Buti. Ajaran Yesus kok ajaran baru. Kau menghujat Yesus kau begitu. Kamu juga sama Bukan lagi. ajaran Tertullianus. Mana sekarang Kok ateis. Tertullianus Buti Bapak mau orang bilang Kristen mau itu bilang Yesus murid-murid Kristus, Yesus itu Bapak sesat. Tritunggal Tertullianus. Ateis, sekarang kita dengerin ateis. Gini, kita Buti, ya. Buti mau bilang para Ateis, murid ya. Yesus itu Firman sesat. Sebentar, firman Aduh, itu Buti. logos itu. Kalian Logos terlalu itu. ribut ya. Iya, Nggak ada udah, diskusi, diam dulu, nggak diam ada dulu titik deh. tengah yang kalian dapat di sini. Mana Iya. ada Tritunggal titik tengah, bro. Seperti itu nggak akan seneng orang yang denger gitu. Memang nggak perlu. Memang Tritunggal nggak pernah ada titik tengah. Dari dulu kan sudah jadi Hamas dia itu. Adalah kekerasan. Artinya Hamas kan kekerasan. Gini, Mereka gini. sendiri Hamas itu. Samuel, Hmm. bilang dulu. Silakan, Bilang dulu. Yang banyak Silakan. aliran itu pasti ada peran dengan yang lainnya perbedaan. Nah, perbedaan ini bukan untuk diungkit. Itu kan sama kayak gini lah misalnya. Gereja Ortodoks Syria, Rusia, Yunani, Koptik, sama Vatikan. Bro. Itu juga nggak 100% sama, ada perbedaan di dalamnya. Bro, saya Ada setuju dengan perbedaan-perbedaan. Anda. Itu sejarah yang menyatakan Begini. begitu. Begini, saya setuju 100% dengan Anda, perbedaan bukan untuk diungkit. Kalau saya tambahin, perbedaan bukan untuk menganatema orang yang tidak sepaham dengan mereka. Nah, sekarang bro, jangan himbau itu kepada Kalau saya. menganatema, seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Lah, Karena jangan gini, ngomong ke kelompok saya, ngomong yang sama kalian- Tritunggal. Jangan ngomong Saudara sama saya. ngomong sama umat konsili itu. Sama umat konsili, jangan ngomong sama saya. Kalau konsili itu nggak akan bisa dirubah. Itu kan udah sejarah ya. Ini udah bukan terjadi konsili dirubah ribuan- apa tidak, bro. Jangan lari konteks, bro. Saya ikutin konteksmu. Perbedaan janganlah diangkat. Sekarang masalahnya bukan soal diangkat, bro. Memang diangkat untuk menganatema yang tidak sepaham, bahkan membakar, bahkan menusuk dari pantat sampai nembus ke mulut. Itu warisan Bapak Gereja tuh. Gini loh, maksud gini. saya seperti Itu kan itu. sejarah. Itu Sampai sudah sekarang. Iya, memang terjadi sejarah. lagi. Untungnya sekarang ada HAM. Ya, sejarah itu kan fakta. Itu kan sudah tidak terjadi. Iya, Gini loh, karena Samuel. sudah zaman, Ada karena sudah zaman orang- demokrasi, bukan Nih, zaman dengerin monarki. ini loh. Di zaman Sejarah yang bukan zaman modern monarki. ini, orang mau jadi Sejarah yang Trinity, tidak mau baik jadi jangan Oneness, diulangi, mau jadi teman-teman. Jehovah's Witness, mau jadi apapun itu tidak ada larangan di situ. Saya setuju. Tidak ada larangan, itu human rights, bagian Saya daripada setuju. sama. Iya, saya setuju dengan Bro Nah, Itzak. Coba ngomong sama Masalahnya, Tritung-Tritung. iya. Jadi kalau Bro Itzak menghimbau kata-kata yang begitu indah kepada saya, itu nggak nyambung, nggak ada hubungannya dengan saya. Saya tidak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Itu ya. Gitu. Jadi yang melakukan itu adalah para bapak gereja Yunani. Masuk mulai tahun 300 menganatema, membakar orang yang tidak sepaham, membunuh dan lain-lain. Gini loh, Gitu. gini. Semua agama punya masa lalu yang kelam. Mau Yahudi, mau Kristen, mau Islam, semuanya sama. Tapi kita hidup di zaman modern bukan melihat ke belakang, kita melihat sekarang dan besok. Gitu loh. Kalau masa lalu dipermasalahkan, primitif, jadinya berantem terus. Nggak ada kerjasama yang baik untuk evolusi Betul. menjadi lebih berkesadaran. Harusnya yang oneness Betul, tetap Bang. oneness, Sebentar, yang Bang. Trinity tetap Trinity, dan jangan saling menyalahkan di situ karena Cuma kan gini, keimanan itu nggak bisa dipaksa. Gereja sendiri, jangan nyalain. Sejarah itu mau berulang lagi, Bang, dengan adanya Bikin itu gereja mau sendiri, menganatema. kamu bangun gereja sendiri sampai. Itu jadinya. Kan kenyataannya Sejarah kan gini, sudah kita contoh nih. pelajari. Di Indonesia, yang oneness punya gereja sendiri, yang Trinitas punya gereja sendiri, yang Mesianik pun punya gereja sendiri, gitu loh. Nah, istilahnya kan ada Ortodoks Rusia, Ortodoks Yunani, Ortodoks Syria, semua juga punya gereja sendiri, nggak ada yang nyampur-nyampur. Karena itu hak asasi manusia. Kalau masa lalu diungkit terus, Ya, masalahnya bro, kapan salamannya, masalahnya, kapan pelukannya, gitu. masalahnya di zaman Nah. sekarang ini, pemimpin
Rusia mendukung Putin untuk menghajar Israel. Salah satu contoh ya, salah satu contoh. Terus di zaman sekarang ini ternyata masih ada mengata-ngatakan bidat dari pihak ono ke kita yang mulai duluan. Jadi hal-hal seperti itu masih ada terjadi. Cuman kita bersyukur Indonesia ini demokrasi bukan monarki. Dan kemonarkian Indonesia sekalipun misalnya Indonesia monarki bukan dipegang oleh penguasa yang dari pihak ono gitu. Itu aja, kita bicara fakta kalau sama gue. Oh, ini malahnya ke politik kalau kayak gini, bukan ke keyakinan atau Lah memang keimanan masuk di jatuhnya. politik, emang masuk ke politik. Nanti kalau saya bongkar politiknya gimana? Ini ada bro rest area nih di sini nih. Ada bro Kalau rest area. bicara saya masalah kok- politik, Lah emang nih masuk kalau politik bicara mereka. masalah politik nih ya, kalau orang bicara politik awali dengan logos itu bapak atau putra ya nggak nyambung bro, karena politik Memang ya nggak politik, mereka punya nyambung. kuasa uang. Memang nggak dipaksakan. nyambung. Tetapi faktanya mayoritas Kristen pada waktu itu Ortodoks itu menggalang politik kepada Kaisar Konstantin. Apakah itu terjadi sekarang ini? Masih terjadi. Saya mau bongkar ini politiknya. Ntar saya melanggar kode etik dari rest area Kalau lagi. di Indonesia kelihatan bro Samuel, di iya. Indonesia tuh udah kelihatan nih contoh ya. Iya. Kalau nggak betul. dapat tanda tangan dari petinggi gereja atau rakyat itu kan, itu Politik susah kan? mau denominasi baru misalnya. Makanya Iya. gereja mereka Monopoli bukan rumah agama Tuhan, itu tapi tos ormas. memang terjadi. Tapi ini loh, walaupun monopoli itu terjadi dan dilawan juga oleh sejumlah orang, tetapi kalau iman dalam hati seseorang, misalnya yang oneness, yang Trinity ataupun yang Jehovah's Witness, masing-masing punya yang tidak bisa diganggu gugat, apalagi Betul. rumahnya masing-masing tidak bisa diganggu gugat. Betul. Setuju. Gitu. Saya nggak bicara Jadi, iman masalahnya. sebetulnya kalau masalah keimanan itu kan fanatisme keimanan itu kan masalah pribadi ya, masalah Iya. rumah tangga ya. Iya. Seharusnya jangan Iya. dibawa ke ranah politik karena nggak nyambung gitu loh. Iya, nggak nyambung. Jadi kalau iman aja, nggak usah bilang orang yang nggak seiman dengan dia bidat dong, kan gitu. Juga jangan gara-gara nggak seiman nggak Seharusnya dikasih begitu. tanda tangan dong. Iya. Sama kayak gini lah. Sama kayak gini. Gereja Roma itu menganggap si ya ortodoks itu juga ya yang di luar mereka, bukan Bidat. bagian dari mereka. Bidat. Ya sama Bidat. aja lah. Katolik kayak menganggap gitu. reform apa? Bidat juga. Memang mereka Lutheran mereka dan itu yang Calvinis bilang tuh bidat kok dari dibidatkan dalam. Nih oleh kalau kita bicara bid'ah, nih bentar. Nih bidat ini juga bahasa Arab nih tadinya nih, niru Muslim Iya, ini. bahasa Bahasa Arab, bidat iya. ini. Bid'ah itu kan artinya inovasi. Ah. Artinya inovasi di Kristenan ataupun istilahnya Iya. kalau beda itu terus sesat gitu, nggak ada istilah kayak gitu. Itu paham itu paham di Indonesia nih, wah ini bidat sesat itu udah terpengaruh dengan Islamisasi. Ya. Bisa. Jadi tadi logos itu unsur di dalam diri Bapa atau dia sama seperti Yesus dengan Petrus. Tidak sengaja. Ya memang beda. Beda Siapa yang lah, bilang sama? beda lah. Saya nggak Beda, bahas beda. itunya itu Watimena. Saya nggak bahas itunya. Yang saya bahas itu Logos itu kan konjungsinya. Yang saya logos bahas itu nggak bisa diukur tingginya berapa, Iya, besarnya berapa, nggak betul. bisa karena dia bukan Yang saya benda. bahas bukan logosnya. Yang saya bahas kata kerjanya sama kata konjungsinya, enpros sama estameta. Yang saya bahas itu. Nah, dari situ Uti Watimena kagak nyambung. Kebanyakan belanja di pasar. Enggak, kamu Nggak nyambung itu kamu tuh. Iya, Kamu mana tuh nggak ngerti, level Tritung. saya. Gini loh, gini. Dani. Tuhan seolah-olah begitu. Padahal logos itu ada di dalam Logos dengan teos itu ibarat gini loh. Logos dan teos itu ibarat setetes air kembali ke lautan. Tapi kan yang setetes air ini itu yang menjadi inkarnasi, bukan satu lautan itu yang menjadi inkarnasi. Nah, itu Kalau dia. ini kan logika, kita bicara logika. Saya nggak bicara itu. Yang Ya saya sama. katakan. Sama-sama Bukan, saya nggak teos bahas iya, itu. tapi porsinya kan beda. Saya nggak bahas itu. Yang saya Porsinya kan beda. bahas. Saya nggak bahas itu. Yang saya bahas, kenapa di Yohanes 1 ayat 1 pakai kata enpros bersama-sama dengan? Yang saya bahas ini kata bersama-sama dengan, bukan logos sama teosnya, bukan. Nah, kenapa di Matius 26 ayat 69 bersama-sama dengannya pakai kata estameta? Ya beda lah. Ya yang sudah. yang Ya dalam belum kan, yang tiba-tiba apa, kan. Yesus dengan Petrus itu kan dua manusia
manusia. Kalau Iya, mau pakai betul. kata jamak Makanya dan pakai lain kata sebagainya ya meta. kelihatan. Iya, makanya pakai kata estameta. Oh, udah. Kalau Gitu. logos kan tidak bisa ditunggalkan dijamakkan, nggak bisa. Betul. Logos itu kan bukan sesuatu yang kelihatan. Betul, betul. Masalahnya kan pakai kata estameta. Jadi betul yang Matius 26 ayat 69. Nah, Yohanes 1 ayat 1-nya salah. Karena bersama-sama itu seharusnya plural. Kenapa enprosnya bentuknya singular semua? Itu yang Ya jadi karena bukan masalah. benda. Iya betul, emang bukan benda. Karena bukan Tapi benda kenapa? masalahnya. Betul. Jangan di Tapi permukaan kenapa aja, Tritunggal gitu. menerjemahkannya bersama-sama yang Coba memberikan gini, kesan bentar, plural? bentar. Aku pernah lihat ya manuskrip dari menerjemahkan bahasa Amerika ini. Tulisannya var etzel Elohim. Var itu ada di Putus suaranya, bro. sampingnya Elohim. Iya, di sampingnya. Jadi kalau aku lihat dari manuskrip di Vatikan itu, etzel itu Saya artinya di nggak- sampingnya. Jadi ada var saya nggak etzel bicara Elohim. Saya nggak bicara itu, enggak. Saya bicara yang satu pakai kata enpros. Di situ kan bukan dua pribadi daging, bukan manusia. Nah, sekarang di Matius 26 ayat 69 Theos pakai dan kata logos itu kan estameta. bukan pribadi, bro. Iya, memang bukan pribadi. Kok Maka dibilang pribadi? ulang-ulang. Kan bukan Sekarang orang masalahnya itu. begini. Memang bukan, memang yang bilang iya siapa? Nah, sekarang masalahnya begini. Masalahnya di LAI, kata enpros diterjemahkan bersama-sama dengan. Nah, padahal kan itu kan bukan kejamakan pribadi. Nah, di Matius 26 ayat 69 diterjemahkan bersama-sama dengan betul dari kata estameta. Tidak ada yang salah dari Matius Oh, 26 kamu ayat mempermasalahkan 69. terjemahan. Makanya Iya. gini. Betul. Makanya Pros gini, itu nggak kalau- tepat dikatakan kalau terjemahan bersama-sama. yang dipermasalahkan Iya. ya. Paling enak itu begini ya, logos ada di sisi theos. Udah, itu udah yang paling benar kalau bicara terjemahan. Tapi kalaupun Ya terjemahannya sudah. masih salah, ya sudah, Iya. edukasi Kan saja Ya orang sudah. itu, bukan harus memaki-maki orang itu. Oke, sekarang di Zakaria 12 ayat 10 kan pakai kata prosme tuh. Hmm. Iya kan? Kalau di sisi bisa, tetapi Tadi, kok balik ke ini ke Zakaria lagi, itu kan udah lewat. Itu Loh, masalah enggak, aku sekarang dan dia itu kan saya udah lewat, kaji, tadi udah dibahas. yang saya kaji pemakaian kata pros, bukan Ini untuk elainya. menegaskan, bro. Yang saya kaji ini bukan kata elainya, tetapi kata pros di situ juga dipakai dalam Zakaria 12 ayat 10 pada teks Yunani Septuaginta prosme. Kalau Lalu di bicara Yohanes- teks ini Zakaria jangan pakai Yunani karena originalnya Ibrani. Bukan, kan orang-orang Tritunggal membelanya dengan Septuaginta, bro, dengan Septuaginta. Makanya saya fair, saya pakai Septuaginta. Saya nggak mau pakai Ibrani, nanti mereka tolak, kan begitu. Nah, sekarang di Yohanes 1 ayat 18, di Yohanes 1 ayat 18, ada di pangkuan Bapa tuh juga pakai kata pros. Kan begitu. Maka di sini Yohanes 1 ayat 1 super blunder sudah. Pakai kata bersama-sama. Itu aja dari saya. Sekian. Jangan suka ngaku super blunder, jangan membangun asumsi yang konyol. Ya Saya nggak memang aneh, membangun terkesan asumsi. itu terkesan bergandengan tangan itu bersama-sama. Enggak, berkesan plural gitu. Padahal nggak ada unsur plural di situ. Adanya anjing pudel kan begitu. Nggak ada kata unsur plural di situ. Supaya membangun asumsi konyol. Bukan konyol, yang konyol itu kan kau lah. Kalau kau bandingin kau sama aku, jauh lah. Konyolan kau lah. Kau gimana sih? Kau punya argumen apa, bro? Argumenmu kau keluarkan datamu. Data apa? Data kau untuk menyangga itu. Jangan cuma asumsi. Enggak, memang saya Apa yang bisa kau bisa sajikan? Apa yang bisa kau sajikan? Enggak, memang Oh, konyol nggak ada. Ya kalau nggak ada diam Ngapain aja. dia nyari terjemahan? Kalau nggak ada, diam Enggak, kalau Lincoln itu anak bawang lah. Itu anak bawang itu buat cheerleader doang. Moderator yang menurunkan Bang Zuma saya pecat. Lanjut. Iya, Le. Anda sengaja itu membenturkan Tritunggal. Lah memang ajaran ngaco kok, propaganda itu. Coko membenturkan Tritunggal yang membenturkan mengadu domba dari dulu. Propaganda kok itu. Propaganda semua. Bersiasat jahat di sini. Kalian Kau mau kalau propaganda. jadi tunggal, Iya, jelas Anda sedang tegas. bersiasat Karena kau jahat. Triteos, jangan ngaku tunggal. Oke. Baca pergerakan mulai. Oke, saya sudah selesai. Saya mau pamit dulu dengan Yitzhak, Rest Area, semua teman-teman saya pamit ya. Oke, saya udah selesai. Udah masuk sawah semua. Lanjut. Iya, enggak sini. Kenapa lari, Le? Ya, orang nggak ada data apa-apa.
Ya, teman-teman sudah nonton ya. Jadi begitulah yang terjadi. Saya cukup senang ya melihat bahwa Samuel ini kembali bersemangat. Karena saya ingat kurang lebih 2,5 tahun yang lalu, saat Samuel pertama sekali meminta agar saya membuat kajian mengenai pengajaran Oneness. Saat itu Oneness masih sangat kecil. Bahkan orang masih banyak yang nggak kenal ya. Banyak sekali orang-orang Kristen yang nggak tahu apa itu Oneness. Terus Samuel di channel saya menjelaskan, ditonton 1.000-an orang saat live, dan puluhan ribu orang setelah live. Dari situ mulai banyak orang yang pindah jadi Oneness. Tapi di perjalanannya, Samuel mendapatkan serangan yang begitu banyak, orang-orang Oneness itu dipersekusi, diserang, dihina, dihujat, dan terakhir mereka memilih diam. Ya, mereka memilih diam karena banyaknya donatur-donatur mereka yang meminta agar Oneness berhenti menyerang Trinitas. Oneness harus fokus menyerang Islam, jangan dengan Trinitas. Karena musuh bersamanya adalah Islam. Itu yang disampaikan oleh donatur. Saat itu banyak orang-orang Oneness yang terpaksa harus diam karena dibungkam oleh donatur-donaturnya, dan mereka memang dalam posisi membutuhkan uang tersebut. Ya, kita juga mau berharap apa gitu ya. Kalau orang sudah menggantungkan hidupnya terhadap donatur, maka dia akan seperti kerbau yang dicucuk ke kiri, ikut ke kiri, ditarik ke kanan, dia akan ke kanan. Dan saat itu saya cukup kecewa ya, saya secara pribadi. Ya, di sini saya mau sampaikan ini pendapat saya. Kalian boleh setuju, boleh tidak. Di situ saya cukup kecewa karena saya melihat, wah, ujung-ujungnya mereka bisa bungkam rupanya. Hanya gara-gara nominal uang yang ditransfer. Terus seiring waktu, muncul lagi guru-guru Oneness baru. Muncullah kelompoknya Malikil ya, atau yang dulu dikenal dengan nama Herdi. Dulu dia pakai nama aslinya langsung Herdi P, sekarang jadi Malikil Amalek. Yaitu dari nama Arab, tapi ya sudahlah. Di situ si Herdi ya, atau Malikil sangat frontal, memberikan pengajaran Oneness, dan alhamdulillahnya Malikil ini nggak mau dia disetir oleh donatur. Walaupun ditawari hal yang sama seperti teman-temannya dulu, dia memilih menolak. Oh, dia nggak mau. Karena dia fokus untuk mengajak sebanyak mungkin orang-orang Trinitas atau tungtung untuk tahu bahwa ternyata Yesus itulah Bapa itu sendiri. Karena dengan konsep Trinitas, nggak mungkin orang Kristen bisa berdebat dengan Muslim. Karena belum final. Nggak jelas gitu. Di dunia 3, nanti di surga mau bilang 3 diketawain. Bagaimana mungkin ada 3 yang memerintah di surga juga? Jadi terakhir di dunia 3, di surga, di akhirat 1, kan aneh gitu. Apa-apaan? Herdi mengatakan lebih bagus kita mengaku bahwa yang dikandung, ya, yang mati itu Bapa itu sendiri, nggak masalah gitu. Tapi itu kemanusiaan menurut dia. Daripada konsep yang masih membingungkan. Bahkan sampai detik ini, kalau kita bertanya dengan orang Kristen awam, orang Kristen awam yang sering naik ke diskusi-diskusi, kita tanya, menurut kamu siapa Yesus itu? Maka mereka akan bilang, Yesus itu Tuhan dia. Terus, yang di surga siapa? Yesus juga. Bapaknya nggak ada, teman-teman. Orang Kristen awam mengatakan bahwa dia Trinitas. Tapi saat ditanya, pemahaman dan iman mereka Oneness. Nah, ini kan ngaco gitu. Jadi Trinitas itu cuma label di depan doang. Pemahaman jemaat-jemaatnya Oneness. Itu fakta yang kita dapati dari diskusi selama ini. Jadi Herdi dengan PD-nya membawa Yesus only ini naik ya. Dia membawa pengajaran ini mendapatkan tempat yang luar biasa, terutama di platform medsos TikTok. Di TikTok, Oneness menguasai. Sangat menguasai dibandingkan Tritunggal atau Trinitas ya.
Kalau Trinitas di YouTube berkibar, tapi di TikTok luar biasa. Bagaimana Oneness sekarang naik. Dan Samuel tidak menyia-nyiakan momentum tersebut. Samuel ikut kembali muncul di TikTok untuk mengajak sebanyak mungkin orang-orang tungtung pindah ke Yesus only atau Oneness. Dan kita bisa melihat ya, sekarang dia muncul di komal-komal orang Tritunggal, menghajar pemahaman-pemahaman yang dianggap bidat. Jadi saling membidatkan udah biasa di antara mereka ini. Sangat sering kita melihat ya, dari membahas siapa itu Yesus, berakhir maki dan memaki. Luar biasa sekali. Jadi terbukti jelas apa yang sudah dinubuatkan ya, bahwa jangan berpikir mereka bersatu padu. Enggak, mereka nggak pernah bersatu, teman-teman. Karena masing-masing punya kepentingan masing-masing, masing-masing punya ego masing-masing. Agamanya tidak mempersatukan mereka, tidak. Beda dengan Islam. Setiap orang, setiap individu punya egonya masing-masing. Tapi semua bersatu di bawah panji Islam. Kita semua umat Muslim bersaudara, ya, di dalam bendera Islam. Itu nggak bisa dipungkiri. Mau kita sebenci apapun, sekesal apapun dengan saudara Muslim kita, tapi kita dipersatukan oleh kata La ilaha illallah. Nggak bisa, kawan-kawan. Beda sama orang-orang yang lain gitu. Agama lain nggak bisa mempersatukan seperti ini. Jadi, ya kita tonton saja bagaimana baku hantam mereka. Kita akan lihat makin keseru ya, makin kesini makin seru perdebatan antar mereka sendiri, dan ini membuktikan bahwa Al-Quran itu benar-benar firman dari Allah. Tidak ada campur tangan manusia sedikit pun. Beda dengan kitab-kitab yang lain yang hanya mengaku, hanya mengklaim diilhami oleh Tuhan. Diilhami ya. Tapi faktanya banyak sekali kontradiksi, amburadul. Dan bahkan mereka sendiri mengakui ya namanya buatan manusia, tentu saja bisa silap, bisa salah kan? Jadi firman Tuhannya bisa salah. Bahaya sekali ya. Takutnya yang salah itu adalah konsep keselamatannya. Takutnya yang salah itu adalah juru selamatnya. Ini kan bahaya. Nanti salah-salah masuk neraka kita. Kita mengincar hidup kekal, teman-teman. Ya, mengincar hidup kekal di surga, bukan di neraka. Jadi jangan salah, nanti kamu kekalnya di neraka pula. Untuk itu, saya mengajak teman-teman untuk mereview ulang, untuk kembali belajar, kembali mencari tahu kebenaran. Hilangkan doktrin. Anggaplah Anda itu seperti gelas yang kosong. Buang dulu doktrinnya. Setelah Anda buang doktrin, Anda coba pelajari semua. Dan saya nggak menyuruh Anda untuk mempelajari hanya Islam. Cek yang lain. Banyak mualaf-mualaf di luar ya, yang sebelumnya itu adalah orang Kristen taat, dan mereka mengatakan lewat Quran lah mereka belajar mengenal Yesus sebenarnya. Lewat Quran lah mereka belajar membaca Bible yang benar. Setelah mereka lihat ada kontradiksi di Bible, mereka cek di Quran. Ternyata Quran meluruskannya. Jadi dia makin mengenal siapa itu Yesus melalui Quran. Luar biasa sekali ya. Itu kesaksian-kesaksian dari mualaf-mualaf yang ada di luar. Jadi saya secara pribadi ya, saya juga merasakan hal yang sama. Di Islam saya makin mengenal siapa itu Nabi Isa alaihissalam. Saya makin tahu apa yang terjadi di masa lalu. Dari pertama kali dunia diciptakan, Nabi Adam alaihissalam, hukuman yang terjadi kepada manusia ya, saat banjir Nuh, sampai ke sini. Kita menjadi tahu kebenarannya. Untuk itu saya mengajak teman-teman, terutama dari teman-teman Kristen, cobalah Anda melihat sejarah dunia, fakta kisah para nabi yang ada di Quran. Anda bisa bandingkan nantinya. Anda lihat bagaimana di Islam, Nabi itu benar-benar dimuliakan. Nabi itu benar-benar disampaikan sebagai sosok yang luar biasa ya. Beda dengan kitab versi lain.
yang bahkan Nabi itu melakukan perzinahan, Nabi itu mabok-mabokan ya, ada Nabi yang sampai mabuk gitu kan. Nabi itu, wah, jahat, ya, dan sebagainya. Anda lihat, manusia memang nggak luput dari kesalahan. Tetapi kalau manusia itu udah nggak ada, yang kita kenang kebaikannya. Kalian bisa lihat, kalau ada orang yang sudah meninggal, maka adab di Islam. Adab di Islam itu kita nggak boleh membahas keburukan dia. Yang kita bahas kebaikan dari almarhum. Ya, almarhum ini waktu masih hidup bagaimana perbuatan baiknya, itu yang kita ceritakan. Masalah keburukannya ya sudahlah, dia sudah menanggung dosa yang dia perbuat. Nggak perlu lagi kita menyebarkan keburukan orang. Itulah beda di Islam dan di luar Islam. Ya, cobalah kalian pelajari baik-baik, dan semoga teman-teman dari video-video yang kita tampilkan bisa menemukan kebenaran ya, bisa mendapatkan hidayah. Cobalah review ulang. Ya, cobalah lebih mau mengenal Islam sebenarnya. Bukan hanya mengenal Islam dari film-film, dari narasi-narasi yang disampaikan oleh Polycarpus. Kalau Polycarpus yang ngomong, pasti semua jelek. Pasti Islam selalu digambarkan sebagai monster. Tapi apakah seperti itu? Silakan kalian cek. Silakan kalian pelajari dari diri kalian sendiri. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi ya, saya mohon dukungannya untuk channel ini. Ya, saya nggak tahu nih, udah 5 hari ya. 5 hari, ternyata channel ini masih kecil sekali ya. Jadi ini benar-benar saya seperti mengulang dari nol ya. Mengulang dari nol, dan ini baru pertama saya rasakan dari saya punya channel YouTube pertama sekali di HMC. Ya, karena dulu kalau buat channel cadangan, biasanya juga nggak selambat ini ya. Dulu buat channel cadangan mungkin hanya butuh seminggu, 2 minggu, udah subscriber ribuan, bahkan gampang untuk mengejar view-nya yang gede. Tapi entah kenapa sekarang benar-benar ini seperti mengulang dari nol. Ya. Seperti benar-benar tuh nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal dengan saya gitu ya. Beda dengan kalau buat cadangan. Kalau buat cadangan biasanya kan karena orang udah familiar. Oh ini HMC, oke, subscribe gitu. Kalau ini enggak ya, benar-benar dari nol. Dan saya menikmatinya. Jujur ya, walaupun kadang-kadang mikir, waduh capek gitu kan, mulai dari nol. Tapi saya menikmatinya, ini seperti napak tilas. Ya, napak tilas bahwa saya ternyata juga harus memulainya dari nol lagi gitu. Memulai dari awal tanpa dikenal oleh siapapun ya. Bahkan penonton-penonton yang dulunya di HMC, itu nggak ada yang subscribe di channel ini mungkin ya. Ini benar-benar penonton-penonton baru, yang subscribe mungkin hanya beberapa orang lah. Dan kita bisa melihat sampai detik ini pun, yang subscribe belum nyampe 200. Bayangkan, HMC itu yang subscribe ada 100-an ribu. Bahkan kita live itu 1000-an yang nonton. Ya, kita live itu 1000-an, artinya paling cuma 50-60 orang lah yang ada di sini. Selebihnya ini penonton baru, sehingga saya sangat enjoy ya. Sangat enjoy untuk menikmati proses ini. Benar-benar kita ini dibuat baru ya. Jadinya sesuai, ini new HMC kan, jadi HMC. Ya, terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir. Ya, mungkin teman-teman banyak yang belum mengenal saya, tapi nggak masalah. Kita sama-sama belajar di sini, sama-sama bertumbuh. Ya, bertumbuh di sini. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat dukungan teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like kalau suka, dan ya kalau tidak suka tidak perlu. Mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.